Memulai saat ini juga ya. Mas Afif, minta tolong direkam Mas. Oke, sudah Mas. Oke, Bismillah. Yang pertama, fitur pertama itu tampilan logo Vaskes di halaman login sejajar dengan logo Transmedis. Pengaturannya di mana? Pengaturannya ada di setting, profil, akun Vaskes. Ya, setelah teman-teman ngupload logo, jika ingin ditampilkan itu klik show logo. Baru nanti saya tadi klik hide logo ya, kita lihat efeknya kemana ini, dia akan sembunyi. Kalau kita klik show logo, untuk pilihan selesai itu pilih dia akan tampil di sebelahnya berjajaran. Oke, itu yang pertama. Ada pertanyaan? Oke, yang berikutnya untuk manual lengkapnya sudah saya update di Help Transmedis. Nanti tinggal klik aja linknya. Kita perlu klik iya terlebih dahulu di pilihan selesai ya. Menu kedua ialah menu fitur tentang keamanan. Jadi keamanan ini lebih ke arah session. Nah, jika teman-teman sedang buka ini login, terus kita buka lagi halaman yang lain, web yang lain, itu masih tetap di halaman login, nggak bisa masuk ke loginnya web orang lain. Di tambahan fitur baru untuk 1.139. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga itu tentang bisa disesuaikan ada tambahan informasi barcode nomor RM di stiker dan kartu, plus ada juga informasi NIK di kartu. Kita cek, itu khusus admisi RJ, RI, dan IGD atau RD. Mohon maaf Bu, saya tanya dulu ya. Memang tadi untuk pasien burotur ini itu memang jadi stikernya sudah ada nomor RM-nya, ini barcode-nya juga itu barcode nomor RM. Sebentar, untuk ini untuk pemirsaan itu ada. Untuk ini saya isi dulu ya, sebentar. Ada biayanya nggak? Untuk NIK. Oh, biaya konsumen 50.000 ya, tapi tetap dibayarkan pasien ya? Ya benar. Jadi tapi tetap masuk di kwitansi. Nah, untuk pengaturannya NIK itu mengambil dari ini ya, nomor ID, ID-nya apa, asumsinya NIK itu KTP, dan kita isi di sini fieldnya.
Oh enggak. Jadi kalau memang tidak gimana gimana? Ini udah masuk ya. Sekarang coba di kartu itu ID card. Jadi masuk juga ini NIK-nya di sini. Ya itu merupakan fitur nomor 3 di 1.39. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu nanti pelaporannya bagaimana? Jadi pelaporannya nanti dari pasien duratur ini tidak. Oke, berikutnya tidak ada tindakan sama sekali seperti itu ya. Kalau misalnya dari tindakan konsultasi itu di farmasi apotek. Halo? Ya, Bu. Ketika teman-teman cari pasien, nomor registrasi yang ditampilkan itu nomor yang paling tinggi atau descending. Seperti ini nomor registrasinya 003 dan ini 002 itu berurut sampai ke bawah. Itu fitur nomor 4 di 1.39. Ada pertanyaan? Laporan tindakannya ya, laporan tindakan dari pasien duratur ini. Oke, saya lanjutkan di nomor 5. Penginputan tindakan sama sekali ya. Di modul keuangan di laporan pendapatan, sudah laporan pendapatan. Kalau seperti itu sudah sih nggak masalah, bisa dilanjutkan. Ralat di laporan rekap pendapatan itu sekarang ada pilihan jenis layanan. Saat ini hanya ada 3, rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Bilang aja. Wah ini, oh ya sih rawat jalan. Jadi seperti ini judulnya rawat jalan karena kita memilih jenis layanannya rawat jalan. Itu aja fitur nomor 5 di 1.39. Ada pertanyaan? Otomatis nanti pembayaran dari pasien untuk Alvia ini sudah dinyatakan lunas. Oke, next. Coba bisa di-refresh di sebelah kita itu di yang modul keuangan. Kondisinya warnanya ada submenu baru, laporan realisasi kas kecil. Otomatis pengakuannya pasien juga lunas. Jadi di sini kita bisa memasukkan nomor masuk dan nomor keluar. Nomor masuk itu transaksi masuk pendapatan di kas kecil. Kemudian keluar itu transaksi pengeluaran di kas kecil. Terus ini ada pemohon diketahui dan baris disetujui itu mengambil dari data karyawan di modul setting. Kalau kita cetak hasilnya seperti ini, hampir sama dengan akuntansi, ada laporan debit kreditnya, penerimanya berapa, pengeluarannya berapa. Oke, itu aja untuk fitur nomor 6. Ada pertanyaan? Berikutnya fitur nomor 7 itu tentang kasir tagihan, di mana bila unit asalnya APS atas permintaan sendiri
akan ditampilkan baris selesai. Jadi sebelumnya itu APS dianggap cara bayar, padahal itu kan unit asal. Karena dia cara bayar, akhirnya nggak muncul baris selesai ya tidaknya, tapi sekarang sudah ditambahkan. Oke, itu fitur nomor 7. Ada pertanyaan? Nomor 8 itu revamp kas kecil. Jadi tadi ada laporan kas kecil, sekarang revampnya. Sebentar. Revampnya yang pertama pengisian nilai di sini itu mengambil data dari grid detail kas kecil. Nah, dia baru terupdate. Yang kedua, jika kita klik proses centang ini dengan status utang, statusnya akan berubah menjadi terbayar. Seperti itu. Dan ada rule-nya sudah saya update di hub manual. Jika tipe kas kecilnya pengeluaran berstatus utang, maka Vaskes belum membayar ke pegawai. Ya mungkin Vaskes utang ke pegawai. Jika kas kecil itu bertipe pengeluaran dengan status terbayar, maka Vaskes sudah membayar utangnya ke pegawai. Jika pendapatan status utang, maka Vaskes belum menerima uang dari pegawai. Jadi pegawai ada utang dan belum dibayar. Dan terakhir, jika tipe kas kecil itu pendapatan dengan status terbayar, maka Vaskes sudah menerima uang dari pegawai. Nah, kalau mau langsung ya itu fitur nomor 7 dari 1, nomor 8 dari 1.3.39. Ada pertanyaan? Ya ini maksudnya untuk kedepannya jika mau mendapatkan mesin baru BPJS, nah itu kita pilih dulu. Oke, berikutnya itu di menu pelunasan utang pembelian. Kita cari aja Pak di sini. Tadi kan udah. Nah, di sini jika teman-teman klik tombol tambah, itu akan ada field baru, baris status dengan isian sudah dibayar atau belum dibayar. Sebentar. Berikutnya, jika status bayarnya belum dibayar, itu akan berubah menjadi sudah dibayar kalau proses pemindah bukuan ini dilakukan. Pemindah bukuan ini fitur. Jadi sementara ini hanya bisa digunakan untuk pura pemindah bukuan. Berarti nanti kalau teman-teman nyoba ini tanpa ada menu pemindah bukuan, disarankan statusnya sudah dibayar aja. Tuh, ada pertanyaan
untuk fitur nomor 9. Oke, berikutnya fitur nomor 10 itu ada revamp pengajuan klaim. Ya. Nah, di pengajuan ini ada beberapa update. Yang pertama, kolom asal RS dihilangkan di grid detail klaim jaminan, jadi udah nggak ada asal RS. Berikutnya, urutannya sekarang di detail klaim jaminan ada tanggal ini value-nya sama dengan tanggal KRS, tanggal keluar rumah sakit. Kemudian ada nomor rekam medis, nama, nomor peserta itu sama dengan nomor polis atau nomor asuransi atau nomor kartu BPJS. Kemudian nomor eligibilitas itu nomor SEP. Kemudian ada kolom tanggal SEP, pelayan RC, RI, RD, atau penunjang farmasi, tarif RS, dan tarif klaim. Tarif klaim jika itu pasien BPJS itu menggunakan plafon diisi harus sesuai dengan plafon inasi bijis, masih diisi ya, bukan otomatis. Tapi jika ini bukan pasien BPJS, maka tarif RS itu sama dengan tarif klaim. Seperti itu aturannya. Ini jika teman-teman milih ini bisa diabaikan dulu. Ini masih in progress task berikutnya di pengajuan klaim. Jadi cukup milih jenis pelayanan aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nomor 11. Nomor 11 itu di rekam medis, submenu surat rujukan. Nah, saya coba dari 95 ya. Nah, di sini itu ada tambahan baru filter KRS, filter tanggal keluar rumah sakit. Nah, itu aja fitur nomor 11. Ada pertanyaan? Oke, nomor berikutnya fitur nomor 12 itu di pemeriksaan lab. Di pemeriksaan lab ketika teman-teman mengisi hasil, sorry, ini saya ambil yang dulu. Itu kan memang ada status high, low, normal berdasarkan nilai min dan nilai max. Sementara yang kemarin itu kan hanya untuk window hasil nilai aja.
Nah, sekarang jika teman-teman sudah mengisi ini, itu nanti akan ditampilkan di cetakan. Jadi ada kolom status untuk cetakannya. Oke. Sesuai dengan isian di window hasil nilai ya guys. Ada pertanyaan sampai ini fitur nomor 12. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut nomor 13. Nomor 13 itu ada di modul MCU. MCU untuk semua cetakan itu sudah dihilangi tulisan dicetak oleh siapa, tanggal berapa. Biasanya kan di bawah sini kan ada. Sekarang itu sudah dihilangkan untuk semua ini ya, daftar cetak bukan laporan, daftar cetak. Kalau di laporan itu kan ada, sorry, ada beberapa guys. Oke, itu aja deh, cuma menghilangkan timestamp sama user pencetaknya. Jadi ada pertanyaan sampai fitur nomor 13. Oke, berikutnya nomor 14 itu ada di modul kepegawaian riwayat pelatihan. Di modul di submenu ini riwayat pelatihan itu semula kolom keterangan diubah menjadi kolom tipe pelaksana. Dan isinya ada in-house dan ex-house. Ini hardcode. Itu aja untuk fitur nomor 14 submenu riwayat pelatihan. Ada pertanyaan? Berikutnya masih di modul kepegawaian di menu laporan. Nah, laporan ini mulai dari STR hingga masa kerja. Itu yang semula bertuliskan jenis pegawai atau profesi diubah menjadi kriteria pegawai. Jadi ini cuma perubahan label. Oke, itu nomor 15. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, nomor 16 itu masih di modul kepegawaian, tepatnya di histori karyawan, submenu histori karyawan. Pada printout ini sebelumnya hanya ditampilkan nama, alamat, langsung tanggal lahir dan tempat lahir. Di fitur 1.39 ada tambahan jabatan, bagian, baru alamat. Jabatan dan bagian ini ngambilnya dari data karyawan ya guys. Oke, ada pertanyaan sampai fitur nomor 16? Itu kayaknya ngecek sih Pak. Coba yang tombol di atas itu coba di
Kalau nggak ada, saya lanjutkan nomor 17. Ini beberapa perubahan di modul setting, tepatnya data karyawan. Ini semua di remove, Pak. Remove semua Yang pertama, di bawah jabatan itu semula memiliki label pegawai medis, sekarang diganti kriteria pegawai. Oke. Berikutnya untuk nomor yang semula nomor SIK atau SIP berlaku, labelnya diganti menjadi berlaku. Baris tanggal masuk yang semula di bawah nomor telepon itu dipindah di bawah status karyawan. Selanjutnya label nomor telepon diganti nomor HP. Iya. Itu harusnya ada di. Dan yang terakhir, ya, ada. Bila status karyawan itu kontrak atau outsource, Ada di unit, Pak. Itu akan tampil field tanggal masa kerja. Tanggal masa kerja ini sama dengan tanggal akhir kerja, tanggal terakhir yang bersangkutan kerja di vaskes tersebut. Ada pertanyaan untuk fitur nomor 17? Saya lanjutkan fitur terakhir untuk ini salah, saya double ya. Berarti ada 19. Nomor 18 itu di master harga jual, modul setting, menu farmasi. Untuk cetakan dan ekspor Excel sudah ditambahkan kolom HNA. Ini ya, sebelumnya hanya profit, OTC, non racikan dan racikan. Ini berlaku selain print out juga berlaku untuk Excelnya. Fitur terakhir 19. Ada instalasi gizi. Halo, ada pertanyaan? Oke, nomor terakhir 19, instalasi gizi. Di menu transaksi, sub menu pemesanan menu, ada tombol riwayat. Ini kalau kita milih salah data pasien, dia akan tampil riwayatnya, history pemesanan menu makanan. Oke. Nah, itu dia fitur terakhir untuk all client. 19 fitur baru. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya mohon izin untuk ke fitur khusus murah. Ini memang tujuannya itu kan semua knowledge harus dibagi walaupun berlaku beberapa klien. Cuma khusus fitur ini karena spesifik kliennya, tidak untuk umum, kami dokumentasikan sendiri. Yang pertama itu di modul ambulans, itu laporan, submenu laporan pemakaian BBM dan laporan form kilometer disembunyikan atau hidden
baik di user group maupun di modul aktif. Jadi yang sekarang ada cuma laporan pemakaian ambulan. Oke, ada pertanyaan? Berikutnya, untuk menu master tujuan, kolom akomodasi dihilangkan. Ini cuma ada jenis, driver, dan perawat. Oke. Berikutnya, untuk submenu armada, field harga abonemen yang semula di bawah kategori itu dihilangkan. Sekarang cuma ada tarif. Sebelumnya ada ya, guys. Oke. Berikutnya, dipakai ambulan transaksi. Print out kwitansi sudah menampilkan nama paramedis dan nama medis berapapun orangnya. Dan nama medis dan paramedis ini mengambil dari data karyawan. Seperti ini ya. Ini untuk medis dimulai dengan nama angka. Sedangkan di sini ada namanya Amir. Jadi nama Amir dicetak duluan. Oke, ada pertanyaan? Kemudian kita kembali lagi ke submenu tujuan. Field jarak di sini. Tarif sewa ambulan. Ya guys, field sewa ambulan ini otomatis. Itu menggunakan tarif sesuai armada. Di bawah armadanya ini ambulans datang. Dikalikan jarak. Di tarifnya ini 20.000. Ini per kilo. Kemudian dikalikan jarak ini. 20.000 kali 100. Juta itu tarifnya untuk sewa ambulans. Oke, ini di luar jasa pengantar. Ini cuma mobilnya aja, unit atau armada. Oke, berikutnya masih sama dipakai ambulans. Field akomodasi dan akumulasi BBM itu sudah hilang di sini. Jadi sekarang fokusnya cuma sewa ambulan, jasa pengantar, dan total pembayaran. Kemudian ini ada apa? Kalau speedometer awal dan akhir 0, teman-teman nggak bisa nyetak nanti. Hasilnya ini nggak bisa dicetak, jadi cuma disimpan. Oh bisa. Oh ini masih nyimpan. Oh enggak, harusnya nggak gitu bisa.
Jadi kalau simpan dan cetak, kalau speedometer awal dan akhir sama dengan 0, teman-teman hanya bisa simpan aja, fungsi cetaknya nggak tampil. Tapi kalau nyetak dari grid informasi terdata ini, itu bisa. Ini belum, hitungan ini belum masuk ke keuangan kasir ya guys. Jadi ini masih ambulannya sendiri aja. Maaf Mas, mau tanya. Ya. Halo. Sedikit nambahin. Ya. Saya tak singgung dulu Mbak Rama ya. Sedikit nambahin, kalau untuk yang simpan dan cetak, kalau speedometernya ada, itu maka diedit lagi udah nggak bisa. Itu sih. Kami memang untuk mengecek sistemnya kesalahannya di mana. Jadi itu nanti bisa dihapus Pak. Itu juga kebetulan untuk statusnya. Berarti cuma di awal aja nih. Yang speedometer awalnya sama isi bisa Mas, coba Mas. Untuk varietas nah itu ketika diedit udah nggak bisa. Berarti udah ngunci ya. Betul. Sebenarnya bisa langsung dari sini. Begitu guys. Cari aku kurang. Ya. Maaf Mas, tapi ya kalau speedonya 0 itu nggak bisa dicetak. Itu ada Ya. jadi Iya. aplikasi kita perlu penyesuaian lagi. Apa Mbak Rama itu aja atau tadi? Ya. Oke. Jadi ini awal dan akhir itu nggak boleh sama dengan 0. Harus diisi. Oke. Bisa. Nanti saya tambahin nanti kurang. Yang terakhir, hak akses IGD untuk modul ambulans. Itu pengaturannya sudah ada di profil user group seperti ini teman-teman. Itu cuma pengaturan setting hak akses. Nah, cukup sekian modul ambulan, kita move on ke modul keuangan. Oh ya, tentang ini menu-menu hidden ini itu sudah selesai manualnya, tapi ini ada di drive knowledge. Setelah ini selesai, saya akan kirim linknya. Jadi ini insya Allah sudah selesai semua. Jika ini diperlukan ya monggo tinggal di copy aja. Iklannya itu sih. Kita lanjut lagi ke modul keuangan. Di modul keuangan ada menu baru, tagihan asuransi. Ini ya guys, itu ada kwitansi asuransi menu baru. Jadi bedanya dengan kwitansi yang di kasir, ini jika kita cetak itu sudah ada tulisan khusus untuk asuransi. Ini formatnya murah sih. Tapi mengambil nilainya tetap dari ini, nomor kwitansi keuangan, untuk nilai nomor kwitansi dan nilai terbilangnya. Itu aja. Berikutnya memo internal. Jadi 2 minggu lalu ada di pengaturan setting itu kan ada perihal memo dan asal tujuan memo, itu belum ada ngelink kemana-mana. Ini sudah jadi memo internal. Jadi tujuan dari itu asal ini pengaturannya ada di saya bukain. Untuk pemulangan pasien waktu di pelayanan tadi itu pilih untuk cara pulang dirujuk. Kita pilih cara pulang dirujuk. Nah untuk surat rujukannya itu bisa dicetak di modul rekam medis. Kan ini di asal tujuan memo. Jadi kenapa value-nya cuma 2? Itu karena pengaturan di sini asal tujuan memo cuma 2. Kepala bagian keuangan dan bendahara pengeluaran. Ya tinggal teman-teman sesuaikan kebutuhan aja. Kemudian perihalnya kenapa cuma ada 2, tipe kas dan pasien, itu karena
Perihalnya juga value-nya cuma 2. Aturannya di sini, nanti diatur aja sendiri jika diperlukan. Kemudian bila ada template, ketik aja di sini. Mungkin dari segi Pemohon mengetahui dan menyetujui ini mengambil dari data karyawan. rekam medisnya. Nah, itu bisa dibuka mungkin Pak untuk Jika dicetak formatnya seperti ini printout-nya. Ini sudah menyesuaikan printout kurang. Ini memang khusus kurang. Ada pertanyaan? misal ada pemanggilan Oke, saya lanjutkan. Ada submenu surat perintah pengeluaran dana. Ini jika mengeluarkan uang. Konsepnya sama dengan memo internal. Nah, ada tujuan dari perihal tanggal. Cuma di sini ada nilai uangnya berapa. Kemudian cuma 1 orang namanya. Dan otomatis jabatannya itu mengikuti. Ini tergantung isian dari data karyawan juga, guys. Oke, jika ini dicetak pun printout-nya berformat seperti ini. Ini mungkin dibuat untuk sebelum mengeluarkan uang untuk apa? Untuk apapun itu, jadi ada surat ini, surat perintah pengeluaran dana. Seperti itu. Berikutnya ada submenu baru lagi di menu tagihan BPJS, surat pengantar pengajuan klaim. Jadi sebelum klaim itu dikirim ke BPJS ada surat pengantarnya kalau di Pura. Di sini bedanya dengan memo internal atau surat SPPD pengeluaran dana, ada status draft dan tercetak. Kalau teman-teman klik cetak, dia hanya menampilkan printout ini tanpa ada perubahan ya. Ini formatnya dari Pura juga. Tapi kalau kita klik dari sini, ada tombol simpan dan cetak. Jika teman-teman ngeklik simpan dan cetak, dia otomatis statusnya langsung tercetak. Kalau hanya diisi simpan, maka statusnya itu hanya draft. Oke. Nah, ini ngambilnya dari dokter yang memberi surat sakitnya dari klaim, pasiennya dari pengajuan klaim ngambilnya nomor tagihannya, tanggal kwitansi biasa, nomor kwitansinya auto, nilainya juga mengikuti dari pengajuan klaim. Untuk penanggung jawab, file nama ini mengambil dari data karyawan, rekening bank ini mengambil dari settingan keuangan rekening bank. Oke. Ini otomatis. Contohnya Andri sudah kita selesai seperti ini guys. Itu fitur surat pengantar pengajuan klaim BPJS. Yang terakhir untuk modul keuangan itu ada submenu pemindah uang. Ini ya. Tadi saya sudah jelasin ada di pelunasan utang ada status yang belum dibayar. Di sini di Pura itu ada pembayaran utang. Maka supaya dengan istilahnya pemindah uang. Nah, jika ini kepadanya siapa? Ini kepada ditujukan ke ini rekening bank yang terdaftar. Kemudian kita klik tambah di rincian transaksi ada nomor pelunasan. Ini mengambil dari nomor transaksi pelunasan utang LHU ini ya.
Nah, ini otomatis nilainya masuk nama supplier. Pejabat ini mengambil dari data karyawan, kemudian nama bulan. Total nilai itu akan sama nilainya dengan nominal di sini. Kita simpan dan cetak. Ini formatnya seperti ini sudah kami kurang. Sudah selesai. Ini yang terbaru, kita cek di pelunasan utang, kita refresh. Di sini akan tampil perubahan status yang semula belum dibayar menjadi sudah dibayar. Itu modul keuangan update untuk kurang terakhir. Berikutnya ada modul setting. Di menu penggajian sub menu tunjangan di sini filternya sudah diatur jenis tunjangan apabila tunjangan tersebut kena mengalami kenaikan berkala. Berkala itu bisa harian, bisa mingguan, sampai kondisional atau berpencar. Bila teman-teman ngeklik jenis nilai pendapatan fix, maka akan tampil subgrid nilai yang terdiri dari 3 field, minimalnya berapa, normalnya berapa, dan maksimalnya berapa. Bila teman-teman ngeklik persen, subgrid yang muncul itu nilai persentase. Nggak usah pakai persentase, tinggal nilainya berapa. Kemudian apabila tunjangan tersebut berlaku dengan minimal masa kerja, itu cara ngisinya di sini ya. Ini minimal dan maksimal, kolom pertama itu diisi angka. Kemudian di sini diisi periodenya. Minimal masa kerja 1 tahun, maksimal berapa. Seperti itu. Kemudian tunjangannya dipilih apakah tetap atau tidak tetap, terkena pajak atau tidak. Seperti itu. Tapi fitur ini masih belum ngelink dengan hitung gaji ya guys. Jadi masih buat basicnya, fondasinya dulu di pengaturan. Nanti kalau udah ngelink ada tas berikutnya nanti diinformasikan di share. Oke, berikutnya ada setting master kategori penilaian, submenu baru. Ini sama, ini fungsinya nanti goalnya itu ada penilaian karyawan, tapi di khusus di sini yang pertama itu ada penilaian yang diisi kode nama ini English, jadi nama kategorinya apa dan nama kategori bahasa Inggris, persentase bentuknya berapa. Yang terakhir itu ada master penilaian. Master penilaian ada di menu kepegawaian. Master penilaian. Di sini tetap sama, kemudian nanti ini untuk penilaian karyawan. Cuma di master penilaian ini teman-teman bisa mencantumkan kategori nilainya apa. Ini cuma ada dua variabel. Itu aja, untuk yang lain file-nya sama.
Ya, cukup sekian presentasi fitur 1.39. Ada pertanyaan? Oh ya, ngiklan lagi bagi teman-teman yang memang berhalangan hadir ketika sharing knowledge, apapun itu, sharing knowledge ini mulai ini itu direkam dan nanti akan diposting di channel YouTube dengan privat, status privat sih. Jadi nggak untuk diketahui publik aja, internal DM. Kemudian PowerPoint ini, manual ini itu juga nanti di-share. Saya share ke channel tim komersial. Itu. Oke, ada pertanyaan? Bila nggak ada pertanyaan, saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya Mas Hatta. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya akan mengajarkan. Maaf atas waktunya guys, ada tambahan informasi pada ini fitur data pakai ambulan, sub menu data pakai ambulan di menu transaksi, field jarak atau baris jarak itu hanya bisa diisi oleh angka atau nominal. Oke. Berikutnya, pada pakai ambulans, pertama teman-teman kan milik armada, dimana sewa ambulans itu kan rumusnya tarif sesuai armada dikali jarak, ya. Kemudian mengenai jasa pengantar, jika jenis tujuannya, pertama ditentukan dulu tujuannya kemana. Setelah teman-teman milih tujuan, kemudian dan mengisi jarak, itu ada field jenis dengan paramedis atau tanpa paramedis. Bila teman-teman klik dengan paramedis, maka rumusnya jasa pengantar itu untuk driver ditentukan di sini 100.000 satu orang driver. Kemudian ada jasa perawat. Jasa perawat itu rumusnya jasa medis, jasa tenaga medis ditambah jasa tenaga paramedis. Jadi totalnya 300. Tenaga medisnya 1, paramedisnya 1, ini sudah 200, ditambah pengemudi 100 menjadi 300. Bila ada tambahan tenaga medis lagi, ada tenaga paramedis, itu tinggal dikalikan aja dengan nilai per perawat di sini. Di sini untuk nilai perawat sendiri dinilai 100.000 per orang, baik tenaga medis maupun tenaga paramedis. Bila teman-teman nambah di sini tenaga medis 1 orang lagi, otomatis jasa pengantarnya berubah menjadi naik 100.000 lagi. Jadi itu yang terakhir dari pemakaian ambulan. Maaf, saya tadi lupa menjelaskan tentang hal itu. Ya,
Itu aja, terima kasih atas perhatiannya dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.